Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La asyrafin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ الزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى جامع ومعد ومصنف هذا الكتاب هذا الكتيب أو هذا المؤلف وإلى من فتح الإسلام ونشره في هذه الناحية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والدين وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة وبرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Halaman 16 ya. 16. Ibnu Taimiyah berdusta, halaman 16. Qala jami' hadzal kutayb atau mu'idduhu atau muallifuhu rahimahullah wa hafidhahu wa ru'ah. Ibnu Taimiyah berdusta terhadap kakeknya. Jadi kakek Ibnu Taimiyah itu juga terkenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ada dua ya, tokoh yang bernama Ibnu Taimiyah dalam sejarah perjalanan umat Islam itu ada dua. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah Al-Jad, namanya Majduddin, gelarnya Majduddin. Dan ada Ibnu Taimiyah Al-Hafid, namanya atau gelarnya Taqiyuddin, ya, gelar. Nah, yang sesat dan acara-acaranya menyimpang dari apa yang digariskan oleh para ulama adalah Ibnu Taimiyah yang Al-Hafid, yang cucu ya.
Sedangkan kakek Ibnu Taimiyah yang sesat ini, yang terkenal dengan Majduddin Abdus Salam Ibnu Taimiyah, ini adalah seorang ulama yang diakui keulamaannya oleh para ulama yang lain. Jadi Ibnu Taimiyah yang cucu, yang sesat ini, yang menyimpang ini, namanya adalah Ahmad, ya, gelarnya adalah Taqiyuddin. Taqiyuddin Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas, namanya Ahmad, gelarnya Taqiyuddin bin Abdul Halim. Ayahnya namanya Abdul Halim bin Abdissalam. Bin Abdissalam. Ahmad bin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam. Apa kata Al-Kautsari? Al-Kautsari ini salah seorang ulama pada Khilafah Utsmaniyah. Al-Kautsari, mudaqqiq, muhaqqiq, ya, seorang Sunni, mazhabnya Hanafi, seorang Sunni, mazhabnya Hanafi, yang sangat gencar menolak paham-paham Ibnu Taimiyah. Beliau menegaskan di dalam kitab Al-Ishfaq ala Ahkamit Thalaq, halaman 43-44. Beliau mengatakan begini. Wa fit tadhkirati lil Imamil Kabiri Abil Wafa Ibni Aqil Al-Hambali. Di dalam kitab ini dikatakan, sebagaimana dinukil oleh Al-Kautsari, Muhammad Zahid Al-Kautsari, Muhammad Zahid Al-Kautsari, namanya begitu, nama yang bagus, ya. Sudah dipakai nama oleh tetangga saya itu. untuk memberikan nama anaknya, Muhammad Zahid Al-Kautsari, seorang ulama besar pada ketua, beliau adalah mufti terakhir pada Khilafah Utsmaniyah. Setelah itu Khilafah Utsmaniyah runtuh, ya. Beliau mengatakan wa fit tadhkirati lil Imamil Kabiri Abil Wafa Ibni Aqil Al-Hambali wa idza qala anti taliqun thalathan illa talqataini waqa'at ats-thalathu li'annahu istithna'ul aktsari falam yasihha al-istithna'. Wa qala Abul Barakat Majduddin Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Ini kakeknya, kakek dari Ibnu Taimiyah yang menyimpang. Kalau kakeknya tidak menyimpang, gelarnya Majduddin, namanya Abdus Salam. Wa qala Abul Barakat, ya, kunyahnya Abul Barakat, ya, bedakan antara Ibnu Taimiyah kakek dengan Ibnu Taimiyah cucu. Yang cucu namanya Ahmad, gelarnya Taqiyuddin, kunyahnya Abul Abbas, ya. Kemudian sang kakek yang ulama ini, betul-betul ulama, tidak menyimpang, beliau punya kitab namanya Al-Muntaqa. Beliau gelarnya Abul Barakat, ya, kunyahnya Abul Barakat, kemudian gelarnya Majduddin, dan namanya Abdus Salam. Jangan salah, ya. Dua-duanya terkenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah. Ya, sama dengan Ibnu Rushd, ya, ada cucu, ada kakek, Ibnu Rushd. Ibnu Taimiyah juga demikian, ada cucu, ada kakek. Al-Harrani Al-Hambali, muallifu Muntaqal Akhbari fi kitabihil Muharrar, walau tallaqaha ithnataini aw thalathan fi kalimatin aw kalimatin fi tuhrin fama fawqa min ghairi muraja'atin waqa'a wa kana lis-sunnah wa anhu lil bid'ah wa anhu al-jam'u fi tuhri bid'ah wa tafriqu fil adhari sunnah. Ini kutipan, ya. Kutipan. Kemudian Al-Kautsari mengatakan wa Ahmad bin Taimiyah. Kalau Ahmad Ibnu Taimiyah berarti siapa? Sang cucu yang sesat, ya, yang menyimpang. Yarwi an jaddihi hadza annahu kana yufti sirran bi raddi thalathi ila wahidatin wa anta tara nass qawlihi fil muharrar. ونبرئ جده من أن يكون يبيت من القول خلاف ما يصرح به في كتبه وإنما ذلك شأن المنافقين والزنادقة وقد بلونا الكذب كثيرا فيما ينقله ابن تيمية فإذا كذب على جده هذا الكذب المكشوف
yang dibuka kedoknya, al-maksyuf, la yasubu alaihi an yakdziba 'alal akhirina. Nas'alullah as-salamah. Kita baca terjemahnya. Dalam kitab At-Tadhkirah karya ulama besar mazhab Hambali, Al-Imam Abul Wafa Ibn Aqil. Jika suami berkata, kamu saya talak 3, kamu saya talak 3 kecuali 2, maka jatuh 3. Karena itu adalah mengecualikan yang paling banyak. Jadi tidak sah pengecualian tersebut. Abul Barakat Majduddin Abdus Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali, pengarang Muntaqal Akhbar, sang kakek ini ya, dalam kitabnya Al-Muharrar mengatakan, jika suami mentalak istrinya talak 2 atau 3 dengan satu kalimat atau beberapa kalimat dalam satu kali suci atau lebih tanpa merujuknya, maka jatuh talak tersebut dan statusnya talak sunni. Jadi kalau suami mentalak istrinya talak 2 atau talak 3, baik dalam satu kalimat, ya, misalkan kamu saya talak 2 atau kamu saya talak 3, misalkan begitu, atau beberapa kalimat dalam satu kali suci, dalam beberapa kalimat kamu saya talak, itu dalam beberapa kalimat. Jika suami mentalak istrinya talak 2 atau 3 dengan satu kalimat atau beberapa kalimat dalam satu kali suci atau lebih, suci dia mengatakan kepada istrinya kamu saya talak, kemudian haid, kemudian di masa suci berikutnya suami mengatakan kamu saya talak. Ini berarti apa? Dalam atau lebih dari satu kali masa suci itu, tanpa merujuknya maka jatuh talak tersebut dan statusnya talak sunni. Ya, tapi ini bukan pembahasan mengenai talak ya, karena ada talak sunni, ada tolak sunni, ada tolak bid'ah, ada tolak la wala, la sunni wala bid'ah. Tapi itu pembahasan di bab nikah. Ini kitab ini ingin menjelaskan kepada kita, buku ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa orang yang tidak layak ilmu itu diambil darinya, dari mereka, dari beberapa tokoh itu, karena mereka tidak amanah di dalam mengutip perkataan para ulama sebelumnya, atau mendistorsi, menyelewengkan perkataan para ulama sebelumnya. Di antara tokoh-tokoh itu yang harus kita waspadai karena dia tidak memiliki amanah ilmiah adalah Ibnu Taimiyah. Ada riwayat lagi, dan ada riwayat dari Imam Ahmad itu adalah tolak bid'ah. Ada riwayat lagi menyatukan talak dalam satu kali suci adalah bid'ah. Dan memisahkan talak dalam beberapa kali suci adalah sunnah. Ya, bid'ah sunnah ini bukan berarti dalam pengertian yang selama ini kita pahami ya, dalam bab tolak itu beda. Sedangkan Ahmad Ibnu Taimiyah, tapi kita sekali lagi tidak sedang membahas itu ya. Sedangkan Ahmad Ibnu Taimiyah meriwayatkan dari kakeknya ini bahwa beliau kakeknya secara rahasia memfatwakan bahwa talak 3 jatuh 1. Padahal Anda telah membaca sendiri penegasan beliau di Al-Muharrar. Kita tidak percaya bahwa kakek Ibnu Taimiyah menyembunyikan pendapat yang berbeda dari apa yang ia tegaskan sendiri di buku-bukunya. Karena ini adalah perangai orang-orang munafik dan zindik perusak agama. Dan kita sudah tahu persis Ibnu Taimiyah sering berbohong dalam kutipan-kutipannya. Jika Ibnu Taimiyah dengan mudah berdusta terhadap kakeknya, maka tidaklah sulit baginya berdusta kepada orang lain. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Ibnu Taimiyah? Katanya Ibnu Taimiyah meriwayatkan dari kakeknya ini bahwa beliau secara rahasia memfatwakan bahwa talak 3 itu jatuh 1. Jadi Ibnu Taimiyah itu kan punya fatwa talak 3 itu jatuh 1. Anta talikun bisalat. Misalkan, itu jatuh 1 katanya. Padahal menurut para ulama, ijma' para ulama menyatakan bahwa kalimat seperti itu kalau diucapkan oleh seorang suami maka jatuh talak 3. Nah, Ibnu Taimiyah ini untuk
mendukung pernyataannya, untuk mendukung fatwanya. Dia mengatakan bahwa kakeknya itu memfatwakan hal yang sama dengannya. Padahal di kitab Al-Muharrar yang dikutip oleh Al-Kautsari, apa yang difatwakan di kitab tertulisnya itu, ya, tercetak, tersebar, itu berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, sang cucu. Ya. Jadi ini merupakan bentuk khianat ilmiah. Dia tidak amanah di dalam mengutip apa yang difatwakan oleh kakeknya. Maka kemungkinan besar kalau dia tidak punya amanah di dalam mengutip apa yang difatwakan oleh kakeknya sendiri, demi untuk mendukung